Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim kuat yang memiliki wilayah yang luas. Kerajaan yang memiliki pusat pemerintahan di Palembang, Sumatera Selatan ini bercorak Buddha. Kerajaan ini tumbuh besar dengan mengandalkan potensi jalur rempah di Selat Malaka, penarikan pajak untuk kapal maupun pedagang yang singgah di daerah Sriwijaya menjadi faktor paling besar dari keberhasilan Sriwijaya. Sistem pemerintahannya bercorak feodalisme absolut. Kehidupan masyarakat banyak didapatkan dari sektor maritim dan agraris, karena wilayah Sriwijaya juga mendukung pertanian dan penanaman tanaman komoditas internasional. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Palawua dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7, karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minangkabau, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Prasasti tersebut diketahui kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Daputa Hyang pada tanggal 6 Juni 652 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talangguwo, yaitu Daputa Hyang Sri Jayanasa. Materi kedua akan dibacakan oleh Eci. Letak geografis kerajaan Sriwijaya dulu dan sekarang. Letak kerajaan Sriwijaya diduga berada di Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di muara Sungai Musi. Hal ini didasarkan pada catatan dalam prasasti Kedudukan Bukit yang tertarik 682. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan berjagat Buddha yang berdiri dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Pada masa kejayaannya, kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terkuat di Nusantara. Wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya pernah meluas ke sebagian besar Sumatera Jawa, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Selatan, Kalimantan. Palembang dianggap sebagai pusat kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Di Palembang terdapat situs kerajaannya yang kini dijadikan tempat purbaika kerajaan Sriwijaya. Materi ketiga akan dibacakan oleh Farhan. Raja pendiri kerajaan Sriwijaya adalah Daputa Hyang Sri Jayanasa. Ia memimpin pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Saat diperintah oleh Raja Balaputra Dewa dan Sri Marawijaya. Pada saat itu Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan di Asia Tenggara. Masa kejayaan kerajaan ini bermula dari Raja Balaputra Dewa yang memperluas kekuasaannya ke Jawa Barat, ke Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, hingga ke Thailand Selatan. Hal ini membuat kerajaan Sriwijaya mengalami puncak masa kejayaan. Namun masa tersebut seketika pudar ketika memasuki masa keruntuhan pada abad 13 sampai 14 Masehi. Kerajaan ini mengalami keruntuhan karena kerajaan Kalamandara yang melakukan penyerangan sebanyak 2 kali pada tahun 1007 dan 1023. Serangan tersebut berhasil membuat Sriwijaya menjadi kehilangan bandar-bandar kota. Terjadi peperangan karena adanya persaingan sengit antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Kalamandara. Kedua kerajaan ini berjuang untuk memperebutkan kekuasaan pada bidang perdagangan dan pelayaran. Kedua hal itu menjadi target kerajaan Kalamandara untuk menyerang Sriwijaya hingga mengalami keruntuhan. Materi keempat akan dibacakan oleh Kia. Serangan dari luar, kerajaan Sriwijaya mengambil serangan dari berbagai kerajaan seperti kerajaan Cholamandala, kerajaan Singasari, dan kerajaan Majapahit. Kerajaan Cholamandala, serangan dari kerajaan Cholamandala India Selatan dipimpin oleh Jenderal Chola I pada tahun 1117 dan 1025. Serangan ini disebabkan oleh pajak tertinggi yang dikenakan Sriwijaya pada Ampahit
pedagang di Sela Malaka. Kerajaan Singasari melakukan ekspedisi ke Melayu pada tahun 1275 hingga 1292 untuk menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Selat Malaka. Majapahit menyerang Sriwijaya di bawah pimpinan Aditya Warman pada tahun 1777. Faktor interior yang menyebabkan keruntuhan Sriwijaya diantaranya ketidakmampuan menentukan pengganti raja yang baik setelah Daputradewa wafat pada tahun 835 Masehi. Militer yang melemah dan terpecah akibat konflik internal, ekonomi yang terpuruk. Faktor geografis, pendangkalan sungai Musi akibat lumpur membuat Palembang semakin jauh dari laut. Hal ini membuat kapal-kapal dagang tidak bisa lagi singgah di pusat kota untuk berinteraksi. Kerajaan Cholamandala melakukan penyerangan sebanyak 2 kali pada tahun 1007 dan 1023. Serangan tersebut berhasil membuat Sriwijaya kehilangan bandar-bandar kota seperti kutip dari buku tematik terpadu milik Mulyati Supriyati. Tidak ada pengganti raja yang baik setelah Daputra wafat pada 835 Masehi. Materi terakhir akan dibacakan oleh Aga. 1. Prasasti Talangkuo Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini mencatat dorongan harapan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 2. Prasasti Telaga Batu Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini berisi hukuman terhadap mereka yang memberontak terhadap raja. Prasasti ini menunjukkan sistem hukum dan pemerintahan yang kuat di Sriwijaya. 3. Prasasti Karang Berahi Jambi. Prasasti ini ditemukan di Jambi dan menggambarkan kekuasaan Sriwijaya di wilayah Sumatera bagian tengah. Peninggalan ini menunjukkan kejayaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dan pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Sebagian besar peninggalan dapat ditemukan di museum-museum khususnya di Palembang dan di wilayah Sumatera lainnya. Dari presentasi kami telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.